Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 20 menit ke depan, mari sebelumnya kita awali memuji pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun cuaca dingin, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan dua ibadah yang mulia pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tholaqul ilmi. Dan kita tentunya berharap dua ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat merugi seseorang yang melakukan satu ibadah tapi kemudian ibadahnya ini tidak dicatat sebagai amal soleh. Kalau seandainya dia itu tahu ibadah yang dilakukan tidak dianggap sebagai amal soleh, sudah keluar tenaga, sudah keluar waktu, ternyata tidak dianggap sebagai amal soleh, maka ini orang yang lebih merugi dibanding dengan orang yang tidak melakukan amal soleh. Sehingga doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah supaya kemudian semua amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita salah satu zikir yang kemudian disunnahkan ketika kita ini selesai sholat subuh. Di antara bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW, satu paket dengan zikir setelah selesai sholat, selain membaca astagfirullah, selain baca tasbih tahmid, maka kita dianjurkan membaca zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan, Sehingga sekali lagi ketika kita melakukan amalan apapun, maka yang menjadi fokus kita hendaknya amalan kita ini diterima ataukah tidak, bukan hanya sekedar kita ini bisa melakukan amalan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini cukup singkat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tetapi banyak sekali faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Ini jelas waktunya ini tidak cukup, kita hanya akan menyampaikan sebagian saja. Hadisnya bahasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita berkulit hitam yang dia ini berprofesi sebagai tukang sapu di masjid Rasulullah SAW. Jadi wanita ini sebagai tukang bersih-bersih di Masjid Nabawi. Nah, suatu saat wanita ini tidak kelihatan. Fafaqada Rasulullah SAW fasa'ala anha. Suatu saat Rasulullah SAW kok tidak melihat wanita ini. Maka kemudian ditanyakan pada para sahabat, sahabat, itu wanita yang biasanya nyapu masjid kita ini kok tidak kelihatan, sekarang di mana? Maka para sahabat mengatakan telah meninggal dunia ya Rasulullah. Yang ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan meninggalnya itu semalam. Jadi semalam setelah selesai sholat isya, wanita ini meninggal dunia, langsung dimakamkan oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW tidak tahu kalau kemudian sudah meninggal karena beliau sedang istirahat dan tidak diberitahu oleh para sahabat. Nah, keesokan harinya, paginya, siangnya, kok tidak kelihatan wanita ini, maka kemudian ditanyakan, di mana wanita tersebut? Kok tidak kelihatan bersih-bersih masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah semalam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, afala kuntum adzantumuni. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku semalam kalau wanita ini sudah meninggal dunia? Yang ternyata faka'annahum sautaru amroha. Para sahabat tidak memberitahukan kematian si wanita ini kepada Nabi karena menganggap kalau sampai memberitahukan kepada Nabi kok terlalu berlebihan.
Ini adalah wanita miskin, berkulit hitam, ya, tidak punya jabatan, kemudian meninggal di malam hari. Rasulullah lagi istirahat, kalau kemudian harus membangunkan Nabi, kok kayaknya berlebihan. Mungkin beda kalau yang meninggal adalah seorang tokoh, ya, sahabat yang punya kedudukan. Jam 1, jam 2 malam pun saya yakin Nabi SAW akan dibangunkan. Ya, karena ini wanita yang tidak punya kedudukan menurut para sahabat, ya, maka tidak perlu kemudian, ya, membangunkan Rasulullah SAW, kemudian mengganggu istirahat beliau. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, afala kuntum adzantumuni, kenapa engkau tidak beritahukan kepadaku, ya, tentang kematian yang wanita tersebut. Maka Rasul kemudian mengatakan lagi, duluni ala qabrihi, tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburnya wanita itu. Maka kemudian para sahabat, ya, menunjukkan kuburan wanita tersebut, yang ternyata wanita ini dikuburkan di samping Masjid Nabawi. Ya, di samping Masjid Nabawi ini ada kuburan, ya, Baqi namanya, yang ini pekuburan para sahabat, ya, yang mereka banyak dikuburkan di situ. Banyak sahabat-sahabat senior yang kemudian dikuburkan di pekuburan Baqi yang terletak di samping Masjid Nabawi ini. Maka Rasulullah SAW kemudian pun datang ke masjid itu, pas ke kuburan tersebut, fasalla 'alaiha, kemudian beliau sholat jenazah di atas kuburan tadi. Setelah selesai beliau sholat jenazah, kemudian beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dulma ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihi. Para sahabat, sesungguhnya pekuburan Baqi ini, ya, banyak yang kemudian di dalamnya itu penuh dengan kegelapan. Jadi para penghuni kubur di dalamnya itu banyak yang kemudian, ya, di dalam itu penuh dengan kegelapan. Yang kita tahu Bapak sekalian, menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya alam kubur, walaupun kuburan itu kelihatan tenang bagi kita, tapi sebetulnya di dalam itu ada kehidupan. Ada yang namanya alam barzah, ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur, ya. Dan di antara salah satu dari azab kubur yaitu apa? Kegelapan yang kemudian menyelimuti penghuni alam barzah tersebut, ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya pekuburan-pekuburan di sini banyak yang kemudian, ya, mereka tuh di dalamnya penuh dengan kegelapan. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiru lahum bisolati alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangi mereka berkat doa yang aku panjatkan kepada mereka. Karena tadi ketika Rasul pas sholat jenazah, ya, beliau ini mendoakan seluruh penghuni kubur ini. Allahumma firlahu, Allahumma nawwirhu, ya Allah ampunilah mereka, terangilah kuburan mereka, dan seterusnya. Ya, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian pekuburan tersebut para penghuninya menjadi terang. Nah, ini hadis cukup singkat, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Tetapi banyak sekali faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, kita akan mengambil faedah mungkin 3, ya, kalau cukup mungkin 4, ya, di antara faedah bisa kita ambil, ya, dari hadis ini. Faedah yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk masru'iyatu tandhifil masajid, ya. Kita dianjurkan untuk kemudian ikut andil membersihkan masjid, ya. Jadi yang namanya kebersihan masjid ini bukan merupakan tanggung jawab dari takmir saja, bukan hanya tanggung jawab dari marbot saja, tapi semua jamaah masjid itu ikut andil dalam membersihkan masjid. Rasulullah SAW sangat mengapresiasi, ya, seseorang yang ikut andil dalam membersihkan masjid, termasuk juga wanita ini. Ketika tahu wanita ini kemudian meninggal dunia dan berprofesi sebagai tukang bersih-bersih di masjid Nabi, beliau tidak hanya cukup mendoakan saja dengan mengatakan, ini wanita itu kemana, kok tidak kelihatan hari ini, sudah meninggal ya Rasulullah. Rasul tidak hanya cukup mengatakan innal warjiun, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Tidak hanya cukup itu. Beliau langsung kemudian minta ditunjukkan kuburnya, kemudian sholat jenazah di makam kuburan wanita ini. Jadi menunjukkan bagaimana, menunjukkan Rasulullah SAW sangat, ya, berterima kasih, sangat memberikan apresiasi, ya, kepada orang yang ikut andil, ya, menjaga kebersihan masjid. Maka dari sini kita yang sekarang ini lagi makan, ya, maka dari kita jaga, ya, masjid kita ini dari hal-hal yang bisa mengotori masjid, ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan,
al-busa fil masjid khati'ah wa kafaratuha daf'uha. Yang namanya meludah di masjid itu adalah satu bentuk kesalahan, satu bentuk dosa, walaupun ini dosa kecil ya. Dan cara menebusnya yaitu dengan cara memendamnya, dibelet ya. Ini kalau kita melakukan dosa ya, meludah di dalam masjid ya. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, masjid beliau ini tidak seperti kita ya, pakai porselin, kemudian pakai karpet, tidak, tapi pakai tanah. Sehingga kadang ada sebagian sahabat yang ketika dia tuh lagi ingin meludah, dia langsung meludah sembarangan di masjid sambil nunggu sholat ya, meludah di sampingnya dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan ini satu bentuk kekeliruan dan cara menebusnya yaitu dengan cara kita ini mengukurkannya ataupun belet tadi. Ini kalau ludah. Kalau seandainya makanan, maka cara kita menebusnya yaitu dengan cara kita ini membersihkannya. Jamaah salat subuh yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi yang namanya kebersihan masjid ini bukan menjadi tanggung jawab dari takmir saja, marbot saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah SAW ketika datang ke masjid ya, beliau itu melihat ada bekas dahak ya di arah kiblat. Jadi di sini ya, beliau pas mau ke masjid di sebelah sini ini ya, itu ada bekas ludah ataupun yang semisalnya dahak dan lain sebagainya. Maka fasyaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Maka Rasul kemudian wajahnya itu sangat marah sampai kelihatan di dalam mukanya ya. Beliau marah, ini siapa ini kau yang buang ludah ya di dalam masjid ya. Maka beliau kemudian membersihkan dengan tangannya, dilap ya, dibersihkan ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, inna ahadakum idza qama fi sholati fa inna yunati rabbahu aw anna irabahu baina wa bainal qiblah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia itu sedang sholat, maka dia itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, atau Allah itu berada di antara dia dan kiblat. Jadi kalau kita lagi sholat ya, Allah itu di depan kita. Maka apa? Tidak etis kalau kemudian Allah di depan kita ya, kita kemudian kok meludah ke arah kiblat, ke arah depan. Maka Rasul kemudian mengatakan fala yabsuqanna ahadukum qibala qiblati walakin an yasari aw tataqadamaihi. Hendaknya dia tuh jangan ya meludah ke arah kiblatnya. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan jangan juga ke arah kanan. Jadi tidak boleh ke arah kiblat, tidak boleh ke arah kanan. Tapi hendaknya dia tuh ke arah kiri atau kemudian di antara kedua kakinya, jadi ke bawah begini. Au yaf'alu hakadha, atau dia kemudian melakukan seperti ini. Rasul kemudian mengambil selendangnya, kemudian diusapkan ke ludahnya. Nah ini. Ya ini menunjukkan bahasanya apa? Yang namanya ludah, dahak, ya ingus dan sebagainya, ini hukumnya adalah suci, tidak najis. Ya, dasarnya apa? Ya, dasarnya ini Rasul ketika lagi sholat ya, suruh kemudian mengusapkan ke selendangnya. Berarti kita tahu yang namanya orang lagi sholat itu tidak boleh kemudian membawa najis, baik itu di dalam badannya maupun di dalam pakaiannya. Nah, berarti kalau diusapkan ke pakaiannya, kalau najis, berarti kan dia harus membatalkan sholat, ganti bajunya. Tapi malah Rasul memberikan taujib supaya kemudian mengelapkan ke selendangnya, ke bajunya tadi. Ini menunjukkan bahasanya ludah, ingus, dan semisalnya ini hukumnya adalah tidak najis. Ya. Nah Bapak sekalian, mungkin kita kalau di masjid seperti ini tidak mungkin kita kemudian meludah di dalam masjid. Kalau kita tidak ya, apalagi masjid kita ini kan sudah bagus ya, karpet ya, ataupun kemudian pakai tegel ya. Tapi hadis ini bisa kita pakai ya. Yang pertama, kalau seandainya kita ini sedang sholat di tanah lapang ya, mungkin kita suatu saat nanti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di tanah lapang ya, ada orang kemudian sambil nunggu sholat ya, ini kok imamnya belum datang, kemudian dia meludah ya, maka meludahnya itu jangan ke arah kiblat, jangan ke arah kanan ya, hendaknya ke arah kiri. Kalau di kiri ada orang berarti ke bawah, atau kemudian dilapkan ke bajunya. Atau yang kedua ya, bisa kita praktekkan ya, ketika kita ini di dalam masjid seperti kita ini, kita melakukan ya hal-hal yang menyerupai ludah. Apa itu sekalian ya? Mungkin kita di dalam masjid kita ini nggak meludah,
tapi kita melakukan hal yang sama dengan meludah. Baik kita yang kemudian ya dari rumah yang sudah sikat gigi mau ke masjid ya, ternyata sampai di masjid sudah dapat 1 rakaat kok sisa makanannya keluar. Orang Jawa mengatakan selilit ya. Selilit ya, lho sih. Kalau di Jawa gitu ya. Kalau di bahasa Wonosobo selilit ya. Nah, selilitnya tiba-tiba keluar. Waduh, udah selilitnya nih ya. Tadi pas sebelum buka nih saya makan burju ya. Ternyata bijinya keluar pas lagi sholat. Nah, ini saya biasanya Bapak-Ibu sekalian kalau lagi sholat kemudian ada selilit itu diapain? Kalau Bapak diapain biasanya Pak? Bu, ditelan atau buat mainan di mulut? Gini. Atau kemudian dikeluarkan. Pernah alami betul Pak? Saya yakin pernah ya. Nah, yang pernah tadi biasanya diapain Pak kalau ada sisa makanan di mulut? Masakan? Dibuang atau ditelan? Dibuang. Nah, ini. Nah, di sini para ulama telah menjelaskan ya terkait dengan masalah selilit tadi ya. Kalau dia itu sisa makanannya itu banyak atau sedikit maka nanti ada beda perlakuannya. Kalau dia tuh sisa makanannya itu banyak ya, maka kita tidak boleh kemudian menelannya. Karena kalau menelannya maka ini dianggap kita ini makan ketika pas lagi sholat. Tapi kalau sedikit boleh ditelan. Nah, banyak sedikit ini berapa ukurannya? Nah, para ulama mengatakan wal qalil huwa madunal himasah. Kalau sedikit itu ukurannya, kalau dia itu lebih kecil dari kacang Arab. Ya, mungkin pernah lihat kacang Arab ya. Kacang Arab itu kacangnya itu kecil, biasanya kulitnya itu keras. Kalau mau makan itu harus dikletik dulu dalamnya. Nah, kayak kacang apa ya? Kalau sama kacang tanah kita ini lebih kecil lagi. Ya, kalau kacang tanah itu kan dalamnya gedenya lumayan lah segitu, itu lebih kecil lagi. Maka kalau saja dia tuh lebih besar ataupun sama dengan kacang Arab ya tadi, tidak boleh kemudian kita telan. Misalkan satu biji burju ya, 1 biji kedelai gitu ya. Ternyata kita punya gigi yang bolong ya. Kemudian ada nasi yang gede ya 1, ataupun kemudian tadi ada kacang 1 yang masih utuh ya. Kemudian kita telan. Maka ini kategori kita ini berarti batal sholatnya. Karena apa? Dikatakan termasuk makan, minum ketika lagi sholat. Dan orang ketika lagi sholat makan, minum kan jelas batal. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kalau seandainya dia itu lebih besar atau sama dengan kacang tadi, maka dia tetap dijaga di mulut. Ya, dijaga ya. Atau kemudian dia keluarkan juga boleh. Tapi kalau dikeluarkan, lah ini jangan dikeluarkannya menghadap ke arah kiblat. Kono kacangnya ya, gitu ya ke depan. Nah, maka ini tidak boleh, karena ini ke arah kiblat ya. Tidak boleh juga ke arah kanan. Maka bagaimana? Ke arah kiri atau dibuangnya ke bawah, atau kalau kita bawa tisu ya kita usapkan tadi, masukin lagi ke tisunya. Tapi kalau seandainya dia tuh lebih kecil dari kacang Arab ya, misalkan cuma sedikit lah ya. Ya, maka yang dilakukan dia boleh kemudian ditelan. Kalau ditelan maka dianggap seperti menelan ludah. Ya, kalau kecil ya ditelan saja tidak apa-apa. Tapi dengan syarat apa? Dia itu jangan sambil dikunyah. Karena kalau sambil dikunyah maka kategori makan ketika lagi sholat. Ada setengah upah ya, setengah nasi. Wah keluar. Lalu kita ditelan. Maka ini kategori berarti makan juga ketika lagi sholat, makanya dilarang. Maka solusinya tadi bisa kita langsung telan, ada sisa nasi nih kecil, telan aja langsung. Dianggap sebagai dia tuh menelan ludah. Dan kita ketika menelan ludah kan jelas hukumnya boleh ketika sholat. Atau kalau mau dia juga dipertahankan di mulut, kemudian atau juga dia mau dikeluarkan. Ya, kalau dikeluarkan berarti tadi jangan kita mengeluarkannya ke arah kiblat atau kemudian ke arah kanan ya, karena ini dilarang. Yang ternyata Bapak sekalian ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man tafala tujahal kiblat jaa yaumal qiyamah taflu baina ainaihi." Barang siapa yang dia tuh meludah ke arah kiblat,
maka nanti akan datang pada hari kiamat ludahnya, dahaknya, ingusnya itu di antara kedua matanya. Jadi orang ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu mereka tuh punya keadaan yang berbeda-beda. Kalau standarnya Bapak sekalian kita dibangkitkan di padang mahsyar ya, begitu bangkit brudul gitu ya, maka orang itu akan berdiri dalam 3 keadaan. Dalam keadaan ya dia itu tidak memakai baju telanjang, dalam keadaan tidak dihitan, dalam keadaan dia itu tidak memakai alas kaki. Ini standarnya orang. Kemudian dia begitu berdiri, kemudian menunggu ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali dipakaikan baju yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Tetapi ada sebagian orang yang ketika berdiri ya, dia berdirinya ternyata di sini itu ada ludahnya. Berarti dia di dunia dulu sering meludah ke arah kiblat. Yang ternyata larangan meludah ke arah kiblat ini bukan hanya berlaku di masjid, tapi di luar masjid pun juga dilarang. Misalkan ya, nanti kita pulang ya, ataupun mungkin kalau ini ke masjid ini kan dari barat ya. Kalau kita mau ke masjid ya, dari arah timur mau ke masjid, kemudian ingin membuang dahak, maka buang dahak itu jangan ke arah depan, jangan ke arah kiblat ya, tapi hendaknya ke arah yang lainnya ya, mungkin ke bawah ya, ke kiri ataupun ke arah yang lainnya. Yang dengan hadis ini menunjukkan bahasanya meludah ke arah kiblat ini adalah salah satu bentuk dosa. Karena ancamannya disebutkan ya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan ya jidatnya ini penuh dengan ludah, penuh dengan dahak dan sebagainya. Nah, ini juga bagi bapak ibu yang mau sisi ya, buang ingus ya, ini juga hati-hati dilihat dulu. Ini kita menghadap ke arah mana? Kalau menghadap kiblat ya, muter dulu sebentar ya, buang ingusnya ya. Yang jelas kita jangan sampai meludah, dahak, buang ingus ke arah kiblat. Terlebih-lebih kalau di dalam masjid ya, pas lagi sholat ya, maka ini lebih kemudian ditekankan tidak dilakukan. Kemudian juga ya, meludah ataupun membuang dahak ke arah kanan. Kalau ke arah kiblat tadi hukumnya adalah dilarang ya, haram yang berdasarkan hadis ini. Tapi menghadap ke arah kanan pun ini juga hukumnya dilarang, walaupun hanya hukumnya makruh ya. Bahkan dikatakan ya, sahabat Mu'ad bin Jabal beliau mengatakan, ma basattu an yamini mundu aslamtu ya. Saya setelah masuk Islam tidak pernah kemudian meludah ke arah kanan. Para ulama menjelaskan kalau meludah ke arah kanan hukumnya hanya makruh ya, tapi sebaiknya kita hindari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, di antara ini baru poin pertama ya yang bisa kita sampaikan ya, terkait dengan ya faedah bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu hendaknya mari ya kita jaga ya masjid kita ini dari hal-hal yang mengotori masjid ya. Ini membuang ludah dan semisalnya saja ini dilarang ya. Padahal ini termasuk ya hal yang tidak najis ya. Bila kita sampaikan, apalagi kalau kemudian kita membuang najis di masjid ya, pipis di masjid ya dan sebagainya, maka ini tentunya lebih diharamkan lagi. Ya demikian Bapak Ibu sekalian kami sampaikan ya, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ya, alhamdulillah kalau tidak ada ya, semoga sedikit ini bisa bermanfaat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.